Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Topik minggu ini menyuarakan berbuat baik kepada semua orang. Menjadi persoalan kita sejauh mana berbuat baik dan apa itu perbuatan yang baik. Jika menyangkut daripada perkataan Yakobus melalui, kita katakan, dasar daripada kita untuk minggu hari ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Rumusan ini dapat kita buat lagi, bahwa iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan baik menandakan ada iman yang hidup. Jadi perbuatan baik dan iman bersangkut paut. Bagaimana kita hidup dengan bernapas sebagaimana nafas yang diberikan oleh Allah kepada tubuh jasmani kita ini. Jika jasmani, tubuh ini tidak dinyatakan lagi hidup jika dia tidak memiliki nafas kehidupan, maka iman yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan baik pada hakikatnya adalah mati. Ini adalah dasar kita memasuki untuk ayat 1 dan ayat yang ke-10, karena di pasal 5 ayat yang ke-25 dinyatakan bahwa jikalau kita hidup oleh roh, bahwa setiap orang yang menerima Kristus Yesus adalah menerima Roh Kudus. Setiap orang yang menerima Kristus Yesus, Tuhan menghidupkan iman yang baik dalam hidup kita dan disertai dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang hidup adalah disertai dengan suatu pertumbuhan untuk melahirkan buah-buah roh itu sendiri. Jadi pada saat ini dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu adalah buah-buah daripada roh itu yang menyatakan bahwa ada pertumbuhan iman di dalam hidup kita ini sendiri. Sebagaimana orang mau berbuat baik mengindikasikan bahwa imannya mau bertumbuh, bahwa imannya adalah hidup. Pada saat ini jika kita mengatakan bahwa saya adalah orang yang rajin bergereja, saya adalah orang yang taat tentang firman Tuhan, mari kita mengukur daripada kualitas iman kita.
bahwa dengan berbuat baik, sejauh mana Kristus melakukan perbuatan baik, itu adalah dasar acuan kita bagaimana level daripada keberimanan kita. Yesus Kristus telah mengasihi kita dan berbuat baik kepada kita, tetapi Dia tidak menuntut banyak kepada manusia. Itu sebabnya perbuatan baik di dalam Kristenan adalah upaya dari kita telah menerima daripada penebusan daripada Kristus Yesus. Perbuatan baik yang ditekankan pada saat ini, karena kita telah menerima Kristus, kita telah diselamatkan, maka Tuhan memanggil kita memberitakan daripada karya Allah itu sendiri, agar semua orang dapat menjadi anak-anak Allah itu sendiri. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi perbuatan adalah tanda bahwa kita sudah berada di dalam keselamatan. Dua hal yang bertolak belakang. Kristus Yesus mengatakan bahwa perbuatan itu dipanggil melalui suatu perintah kepada kita melakukan perintah-perintahnya, yaitu untuk memberi. Beritakanlah firman, berbuat baiklah. Lain halnya tadi berbuat baik supaya kita mendapatkan daripada keselamatan atau andil daripada keselamatan. Perbuatan baik itu adalah mulai didok halak, give and take, amang dota minang hulian lihat wow. Itu adalah bagian daripada utang memiutangi. Jadi perbuatan baik adalah bukan memberikan utang kepada seseorang, bukan memiutangi daripada seseorang, tetapi perbuatan baik adalah memiutangi Allah itu sendiri. Matius 25 ayat 40 mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu perbuat kepada seorang yang kecil ini adalah kamu telah melakukannya kepadaku, dan engkau telah memiutangi daripada aku. Jadi jangan pernah kita menuntut balas daripada apa yang telah kita perbuat kepada saudara-saudara kita, tetapi marilah kita berbuat baik karena kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk terus memberitakan daripada karya Allah itu sendiri. Jadi perbuatan baik melalui minggu ini menyatakan bahwa keberimanan kita adalah hidup. Keberimanan kita ini adalah sedang bertumbuh dan buahnya akan didapat daripada setiap orang. Selanjutnya, perbuatan baik ini memiliki dampak kepada diri sendiri dan dampak kepada orang lain. Pada nats ini adalah perbuatan baik untuk orang lain. Tetapi mari kita memasuki perbuatan baik memiliki dampak kepada diri kita sendiri. Pertama, semakin banyak kita melakukan perbuatan baik, semakin banyak waktu kita berbuat baik, maka waktu kita terhadap perbuatan yang tidak baik akan semakin berkurang. Semakin kita mampu melakukan perbuatan baik dalam satu hari penuh, maka di mana lagi letaknya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi perbuatan baik yang ditekankan untuk diri kita sendiri adalah untuk meminimalisir daripada dosa-dosa yang dapat kita perbuat. Semakin banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, itu juga adalah bagian daripada melawan kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Semakin banyak kita berbuat baik, maka diri kita yang dahulu banyak melakukan kejahatan, dia akan semakin berkurang. Itu adalah bagian daripada supaya kita tidak memasuki daripada wahana daripada dosa itu sendiri. Kita mau meninggalkan, seperti ada metamorfosis dalam diri kita sendiri. Kita berusaha meninggalkan dunia yang lama dengan perbuatan-perbuatan baik oleh karena karunia Allah itu sendiri. Kita memasuki bagian daripada dunia Allah itu sendiri. Itu sebabnya dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus tidak cukup. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai 7 9 mengatakan itu adalah pujian kepada Allah. Pujian itu bagus. Pujian itu adalah bagian daripada penyembahan dan persembahan kita kepada Allah. Tetapi jika itu disertai dengan perbuatan-perbuatan tidak baik, itu juga tidak ada manfaatnya.
Bagaimana kita merasakan daripada ibadah itu sendiri, kalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, itu tidak ada manfaatnya. Itu sebabnya dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan baik ini adalah bagian daripada Allah mengenal daripada iman kita. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan kehendaknya lah yang akan memasuki daripada kerajaan Allah itu sendiri. Artinya pujian dan tingkah laku kita harus seimbang kepada Tuhan itu sendiri. Tingkah laku tanpa pujian pun itu sama saja dengan hal yang tidak ada pengakuan. Bahwa pujian adalah pengakuan kepada Tuhan, dan pengakuan ini adalah sebuah iman yang akan melahirkan daripada perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya menyangkut daripada diri kita sendiri. Jika kita tidak berbuat baik, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seseorang tahu berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan dia sudah berdosa. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia dikatakan telah berdosa. Bapak Ibu, bagaimana ini? Ini adalah konsekuensi daripada bahwa Tuhan tidak menghendaki iman kita adalah iman yang tidak bertumbuh. Tuhan tidak menghendaki iman kita iman yang statis. Tetapi Tuhan menghendaki iman kita iman yang selalu bertumbuh, menunjukkan perkembangan ke arah Allah itu sendiri. Jadi jika dikatakan Yakobus, kita sudah tahu berbuat baik, kita adalah orang yang beriman, tetapi kita tidak melakukannya, itu dikatakan berdosa. Jadi daripada kita berdosa, mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tidak ada alasan kita lagi untuk mengatakan saya tidak mau berbuat baik, saya menunggu waktu untuk berbuat baik. Karena jika kita melakukan prinsip yang dua itu, maka kita jatuh ke dalam dosa juga. Jadi pilihan kita adalah pilihan berbuat baik. Itu sebabnya dalam ayat 1 dikatakan bahwa setiap yang rohani, dalam bahasa Batak dikatakan nani gohani todi, dialah yang layak melakukan perbuatan baik. Orang yang memiliki kualitas iman yang lebih baik, dialah yang memperbaiki keadaan-keadaan yang tidak baik di sekitarnya sendiri. Orang yang memiliki kualitas iman yang lebih tinggi, jojo tuh kok kami di pertengahan ikonido mengajudungan na perjulu. Barang siapa mengatakan bahwa dia memiliki iman yang lebih tinggi, dialah yang berhak mengajudungan sendiri, memaafkan daripada saudara-saudara yang lainnya. Itu adalah bagian daripada kepemimpinan, bagian daripada menasihati daripada saudara-saudara kita yang lain. Sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain, mari kita berbuat baik. Dengan berbuat baik, maka akan ada teladan yang kita nyatakan dalam kehidupan kita ini. Keteladanan ini akan memberikan arah dan petunjuk kepada orang lain. Sama halnya ketika kita datang ke gereja, kita memberikan teladan dan petunjuk kepada orang lain bahwa hari Minggu itu adalah harus beribadah. Ketika kita sedang membawa firman Allah, Alkitab ke gereja, kita sudah memberikan teladan kepada orang lain bahwa ke gereja itu adalah harus membawa Alkitab, bukan membawa Alkitab. Dua hal yang harus memberikan teladan kepada orang lain. Berbuat baik adalah bagaikan mata kompas yang dapat dilihat orang lain sebagai petunjuk-petunjuk dia untuk melakukan daripada hal yang baik. Selanjutnya, jika seseorang tidak mampu lagi melihat petunjuk-petunjuk yang kita lihat, maka kita harus memberikan nasihat kepada dia. Ini adalah persoalan, karena memberikan nasihat ini bukan persoalan yang mudah. Ada orang yang enggan daripada menerima nasihat. Itu sebabnya dikatakan di ayat 3 dan di ayat 4. Ada orang yang merasa berjasa terus dalam kehidupannya. Udah majo di bahasa Batak. Adong do harwah halak ibana tiki marbada donganna ro ibana pada mehon. Ale tiki mardami nasida tang lo morohana ro ibana babada humusena. Tang lo morohana donganna mardami tang lo morohana marbada. Ala iku si pahlawan ibana disi.
Yang salah siapa? Dia sendiri. Itu sebabnya dikatakan jangan ada orang yang membanggakan diri. Ketika orang sedang senang-senangnya, maka dia makin susah. Ketika orang susah, dia makin senang juga. Ada persoalan di dalam dirinya, bahwa dia seakan-akan role daripada kehidupan itu sendiri. Tahu-taunya dia yang bermasalah. Itu sebabnya dikatakan pada saat ini bahwa segala tingkah laku kita adalah tingkah laku yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sebab jika ia menabur, maka ia akan menuai. Perkataan-perkataan yang banyak pun Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Setiap tingkah laku kita juga Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Jika Tuhan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak baik, Tuhan juga suatu saat akan meminta pertanggungjawaban kepada dia. Jadi unang pola juk rohata mang dota minang molo adong herana suture ale herana dinggan berengo di bana sutungga bidohot tita mada butuh pangujunan. Tuhan tidak pernah menghendaki yang demikian, tapi Tuhan menghendaki bahwa kita selalu memberikan arah dan kompas, petunjuk-petunjuk kepada orang lain. Selanjutnya, bahwa kita juga yang memberikan petunjuk bisa juga jatuh dalam pencobaan. Ini adalah bagian daripada manfaat. Jika seseorang berbuat dosa, jangan kita menganggap bahwa kita adalah orang yang paling baik daripada dia. Kita juga bisa jatuh ke dalam dosa. Jika ada orang yang salah, mari kita menasihatinya, tetapi jangan kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada dia. Tuhan tidak menghendaki demikian. Itu sebab jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jika saudara-saudara kita jatuh, jangan menganggap bahwa saudara lebih tinggi daripada dia. Bahwa kita adalah manusia-manusia yang dapat jatuh ke dalam pencobaan. Itu sebabnya mari kita menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ini adalah kita rela nana. Sutung di dokodongat itu kita mulai marsahur nagudangan si ingoton si guruan ale si tirua danga dongin di bana. Prosu parsaurani ale danga dong si tirua di bana di si. Itu adalah bagian daripada manfaat yang tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jangan kita berada dalam ruang lingkup seakan-akan kita adalah seorang yang harmonis, seseorang yang begitu euforia dalam kehidupan kita, tapi banyak perkara-perkara yang kita simpan. Kita berada dalam pencobaan. Kita menyembunyikan banyak perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh semua orang. Itu sebabnya kita ini adalah orang-orang yang mau jatuh ke dalam pencobaan. Untuk itu mari kita saling menasihati. Mari kita membawa beban teman kita kepada diri kita. Itu sebabnya bertolong-tolonglah menanggung daripada bebanmu, beban daripada saudara kita. Mari kita angkat dalam diri kita sendiri. Mari kita berbagi dalam kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dapat dikatakan bahwa berbuat baik pada saat ini bagaikan seorang mekanik yang selalu berusaha memperbaiki. Seperti kalau kereta kendaraan kita rusak, tidak mungkin dikirim kepada produksinya ke Jepang atau di mana dia diproduksi. Tapi jika ada mekanik, maka dia akan diperbaiki ya di mekanik itu. Jika kita berdosa, kita tidak langsung diperbaiki kepada Yesus Kristus, tapi kita diperbaiki kepada saudara-saudara kita seiman. Itu sebabnya kita adalah disebut Kristen. Kristus-Kristus kecil, miniatur daripada Kristus. Supaya melalui kita banyak orang yang mau diperbaiki. Ada uluran tangan daripada kita. Jika saudara kita mau mengulurkan tangannya, maka kita akan berjabat tangan dengan dia. Tidak semua ulur tangan akan direspon dengan uluran tangan. Tapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mari mengulurkan tanganmu. Dan saudaramu yang lain juga akan mengulurkan tangannya. Maka ada di situ jabat tangan. Tangan Tuhan datang, kita juga mau menerima tangannya, maka ada jabat tangan. Adanya harmonisasi yang ada dalam kehidupan ini oleh karena dua tangan yang mau berjabat tangan. Selanjutnya dikatakan perbuatan baik itu adalah bagaikan daripada menabur benih. Dikatakan dalam ayat 7, jika seseorang menabur di dalam daging, maka dia juga akan menuai dalam kedagingannya. Ini adalah konsekuensi daripada kehidupan.
Jika kita tidak berbuat baik tadi, konsekuensi sudah ada. Apalagi dinyatakan, apabila kita langsung menyatakan atau tindakan dosa yang sengaja kita lakukan, maka kita akan memiliki konsekuensi daripada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jika kita banyak memakan daging, konsekuensinya kita akan kolesterol. Jika kita melanggar daripada nasihat-nasihat daripada para medis untuk kehidupan kita, otomatis asam urat juga akan naik oleh karena kacang yang sering kita makan. Segala perbuatan yang kita lakukan memiliki dampak dalam kehidupan kita. Jika kita adalah orang yang tidak bisa bertanggung jawab, maka kita akan ceroboh dalam melakukan waktu kita sendiri. Kita bukan orang-orang yang mau bertanggung jawab. Jika sejak dini kita mau mengerjakan tugas kita dari guru-guru kita, maka kita akan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Karena pikiran-pikiran yang kita bentuk dalam kehidupan kita ini akan melahirkan daripada tindakan-tindakan yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka kita akan melahirkan, maka hal itu akan menuai daripada kebiasaan. Kebiasaan ini akan melahirkan daripada sifat ini akan melahirkan daripada ibadah, maka perbuatan-perbuatan baik kita disebut dengan ibadah itu sendiri. Jadi jika roh yang kita taburkan dengan perbuatan-perbuatan baik, maka dia akan bersifat daripada ibadah itu sendiri. Latihlah dirimu beribadah, pasomal-somal madirim mangulahon hadolaton. Jadi berbuat baik adalah bagian daripada kehidupan nyata daripada ibadah kita sendiri. Saat ini kita beribadah, mari kita melakukan ibadah lagi di luar daripada gereja ini. Ketika kita masuk dalam gereja ini, kita pulang, kita dihantar untuk beribadah lagi, melanjutkan aktivitas kita dengan perbuatan-perbuatan baik itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya waktu ini adalah jahat. Setiap hari bukan semakin baik. Dunia yang terus maju ini bukan menunjukkan daripada kebaikan-kebaikan daripada dunia ini. Mari dan kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya karya keselamatan Allah itu semakin banyak dikenal oleh orang, dan kehidupan kita semakin dibentuk untuk lebih taat kepada Tuhan itu sendiri. Untuk itu, jika kita memiliki konsekuensi tidak berbuat baik, maka mari kita pilih untuk berbuat baik. Jika saat ini kita dihimbau, diingatkan untuk berbuat baik, mari kita ingat, berbuat adalah bagaikan petani yang menabur benihnya. Dan suatu saat, maka kita akan mendapatkan benih-benih yang kita tabur. Mari menabur daripada kebaikan. Dan kita berharap Tuhan akan memberkati kebaikan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, yang menunjukkan daripada hidup beriman kami yang selalu bertumbuh, melahirkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kami ini, agar kami semakin layak di hadapan-Mu, mencerminkan daripada karakter Kristus itu sendiri, dan saudara-saudara kami dapat tertolong melalui keteladanan-keteladanan yang kami berikan melalui perbuatan baik itu sendiri. Kami percaya bahwa firman-Mu yang Kau berikan itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami yang akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, Engkau yang memberikan apa yang kami minta ke dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami ini adalah atas pemeliharaan Tuhan. Banyak dosa dan pelanggaran kami, mohon pengampunan-Mu agar kami disebut dengan anak-Mu. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.